Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai agama dan seni di Yunani kuno terkait dengan idealisme agama Yunani kuno. Masa ketika perang Persia terbesar terjadi adalah masa ketika perkembangan politik, sastra, dan intelektual mencapai puncak tertinggi di Yunani. Namun kondisi itu bukan berarti menguntungkan kekuatan dan kedalaman perasaan religius orang-orang di sana. Jika orang-orang paling bijaksana cenderung meragukan beberapa kisah para dewa yang entah membawa kerusakan atau justru mendatangkan kemajuan bagi masyarakat. Di sisi lain, mereka juga menjadi orang-orang yang paling mampu menghargai konsepsi para dewa yang lebih tinggi dan lebih mulia. Penilaian ini bisa kita dapatkan ketika melihat karya para penyair kontemporer. Dan penyerangan yang dilakukan bangsa Persia tidak hanya memberikan kepercayaan diri bagi bangsa Yunani untuk meningkatkan kebanggaan sekaligus cita-cita nasional mereka, namun juga meningkatkan kepercayaan mereka kepada para dewa, sehingga mereka mengungkapkan rasa terima kasih melalui bangunan dan persembahan. Semua kegiatan keagamaan ini sudah pasti berpengaruh cukup besar terhadap rakyat jelata. Dalam beberapa kasus seperti yang terjadi di Athena, muncullah kebutuhan untuk mengganti kuil dan patung yang sudah dihancurkan oleh penyerang Persia. Pada masa ketika permintaan terhadap patung-patung baru para dewa meningkat, saat itulah seni patung mengalami kemajuan pesat yang tak terhindarkan. Sehingga patung-patung tidak boleh sekedar direproduksi atau menjadi pengganti patung-patung yang hancur, namun juga memiliki konsepsi yang segar dan asli. Karena para seniman sudah mengalami peningkatan keterampilan dan mampu mewujudkan cita-cita orang-orang mulia. Dan karena sebuah kebetulan yang sering kita jumpai dalam sejarah seni maupun sastra, pada masa ketika kondisi material, semangat rakyat dan kemajuan seni bersama-sama dengan cepat memberikan ruang lingkup yang maksimal untuk menciptakan artistik. Dari sinilah muncul manusia jenius transenden yang bisa sepenuhnya memberikan ekspresi terhadap aspirasi religius dan artistik masa itu. Masa ketika Perikles muncul juga merupakan masa ketika Fidias muncul. Memang benar ada jeda antara kekalahan orang Persia dengan periode ketika Yunani mencapai perkembangan tertingginya. Selama jeda ini, ada banyak kuil direnovasi atau dibangun kembali. Ada pula banyak patung yang dibuat sebagai objek pemujaan atau bentuk pengabdian pada para dewa. Beberapa karya Fidias sudah diantisipasi sampai batas tertentu. Sebagian karyanya yang agung, berukuran raksasa, dan dari segi teknis mungkin sudah dipersiapkan oleh beberapa pematung sebelum dirinya. Salah satu contoh bentuk ini dapat dilihat pada patung Apollo di Apollonia, yang dibuat oleh Chalamis dengan tinggi sekitar 45 kaki, sehingga benar-benar menyaingi patung Zeus dan Athena yang dibuat Fidias. Informasi yang kita ketahui tentang patung-patung ini hanya ada sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Mengenai dua patung paling terkenal yang dibuat Fidias, Athena Parthenos di kuil Parthenon di Athena dan Zeus di Olimpia, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik tentang deskripsi yang terperinci dan apresiasi retoris para penulis di masanya. Karena kita mendapatkan beberapa salinan yang masih ada tentang pose dan atribut patung-patung itu. Namun setiap gagasan yang kita bentuk tentang karakter artistik dan religius patung-patung itu sejatinya tergantung pada imajinasi kita. Bahkan untuk mengaitkannya dengan cita-cita keagamaan bangsa Yunani, kita harus mengaitkannya dengan bukti tidak langsung. Meskipun seni pahat berkaitan erat dengan kehidupan bangsa Yunani, kita menemukan sedikit referensi untuk karya-karya terhebatnya. Misalnya bangunan-bangunan yang menghiasi Akropolis dan patung-patung yang ada di dalamnya. Namun seperti yang dilaporkan oleh Thukydides, ketika Perikles bicara tentang Athena Parthenos, pembicaraannya hanya mengarah untuk memperhitungkan emas di kain penutupnya yang mungkin menjadi sumber daya negara. Kita mengetahui bahwa di mata Perikles dan pendengarnya, hanya nilai materi yang menjadi karakter karya artistik, sementara hal yang paling mendalam justru jarang dibicarakan. Deskripsi seperti yang diungkapkan Pausanias menekankan pada detail, aksesori, ornamen, perisai, hingga sandal yang digunakan patung-patung itu. Diskusi-diskusi ini terbuka dengan kritik pedas, seperti yang diungkapkan Lukianos dengan mengatakan tidak bisa melihat atau memuji semua keindahan yang ada pada patung Zeus yang agung dan mulia di Olimpia, atau menggambarkan bentuknya pada orang-orang lain yang belum melihatnya. Namun sangat mengagumkan karya yang akurat dengan cat yang halus di tumpuan kakinya dan proporsi dasar yang bagus. Semua detailnya dibuat dengan sangat hati-hati. Pada saat yang sama, informasi yang mereka berikan membantu imajinasi kita merekonstruksi penampilan patung-patung itu secara keseluruhan. Patung-patung Chryselepantine
yaitu patung-patung yang dibuat dari emas dan gading. Patung-patung yang agung ini ditempatkan di bagian dalam kuil, mendapat sinar melalui pintu dan menyusup melalui atap marmer. Dan pengaruh penataan ini benar-benar diperhitungkan. Warna yang kaya dan pantulan yang halus dari gading dan kemilau emas bercampur dengan tatahan warna enamel atau batu-batu mulia kemudian menjadi selaras dengan cahaya redup bernuansa keagamaan, menjadi hal yang paling mengesankan. Dan kemegahan ini makin diperkuat dengan ukuran raksasa patung-patung itu. Namun dalam hal ini kita masih hanya fokus dengan kondisi dan aksesori, bukan dengan seni itu sendiri serta cita-cita agama yang ingin disampaikan. Mungkin dalam hal ini kita lebih mudah mengapresiasi proses pembuatan patung Zeus daripada patung Athena. Meskipun akan lebih baik jika kita menemukan bentuk tiruan terakhirnya. Dalam seni religius, kita terbiasa mengekspresikan sifat ketuhanan dalam bentuk seorang lelaki biasa, dengan keagungan dan kebaikan yang tak terungkapkan. Bagi bangsa Yunani, perwujudan manusia dari Zeus bukan sekedar inkarnasi, melainkan juga memang bentuk nyata sang dewa. Dewa dianggap tidak memiliki kesedihan dan kelemahan yang dimiliki sifat manusia, tetapi sekedar mirip dengan sifat-sifat kita yang dianggap sempurna dan ideal. Imbas ini sebenarnya justru sama sekali berbeda dengan yang diungkapkan Dio Chrysostom yang mengatakan seorang lelaki yang jiwanya benar-benar tenggelam dalam kerja keras, yang telah menderita menghadapi banyak musibah dan kesedihan, bahkan tak mampu menikmati tidur pulas. Saya pikir dia akan melupakan semua bahaya dan kesulitan yang dihadapinya dalam hidup ini ketika berhadapan dengan patung Zeus. Seolah patung ini telah memberikan penglihatan kepada Anda seperti yang dialami si penciptanya, yaitu Phidias. Ketika dia mengatakan bahwa karyanya adalah sebuah pemandangan untuk melelapkan semua rasa sakit dan marah, serta melupakan semua kesedihan. Penulis yang sama di tempat lain memberi penjelasan tambahan kepada Phidias tentang bagaimana dia berusaha mewujudkan konsepsi dewa ke patungnya dan bahkan julukan yang dia berikan pada sembahannya. Zeusku, kata sang pematung, adalah dewa yang sungguh damai dan lembut, menjadi penjaga Hellas yang terbebas dari faksi dan pikirannya menyatu dengan dirinya sendiri. Melalui seni yang kubuat, dia menjadi pribadi yang bijak dan mulia di Elis. Kubuatkan kuilnya yang sejuk dan agung serta terbebas dari semua kesedihan. Kujadikan dia sebagai pemberi kehidupan, penghidupan dan hal-hal lain. Dialah ayah manusia, sang penyelamat serta wali mereka sejauh manapun manusia bisa mewarisi sifatnya yang sempurna dan rahasia. Dan pertimbangkanlah jika kau tidak bisa menemukan gambaran yang sesuai dengan julukan para dewa. Zeus sendiri disebut sebagai bapak dan raja para dewa. Dia juga dianggap sebagai dewa kota, dewa persahabatan dan masyarakat, menjadi pelindung bagi para pemohon dan orang asing, pemberi panen, serta gelar lain yang tak terhitung jumlahnya. Jika tujuanku adalah menampilkan semua kualitas ini pada orang-orang tanpa harus bicara, bukankah seni yang kubuat sudah berhasil melakukannya? Kekuatan bentuk dan proporsi yang mengesankan memang menunjukkan kekuatan untuk memerintah sekaligus menjadi raja. Karakter yang lembut dan ramah menunjukkan perannya sebagai ayah yang perhatian. Keagungan dan kehebatannya menunjukkan bagaimana dia menjadi dewa kota sekaligus dewa hukum. Kemudian dalam hubungan antara manusia dan dewa, kesamaan bentuk mereka berfungsi sebagai simbol. Perlindungan yang dia berikan untuk para pemohon, orang asing, dan para buronan menunjukkan kebaikan dan kelembutannya yang nyata. Dan dengan penggambarannya sebagai pemberi harta dan hasil panen, ini juga menunjukkan kesederhanaan dan kemurahan hatinya. Dia begitu pemurah untuk memberikan hal-hal baik. Secara singkat, yang kuuraikan tadi tidak bisa diungkapkan melalui pidato. Kita bisa melihat deskripsi ini adalah karya penulis retorika yang hidup di akhir periode itu. Melalui karya itu pula, dia bicara sebagai seorang lelaki yang familiar sekaligus menghargai patung-patung besar yang kini sudah hilang di zaman kita. Kritiknya mungkin tidak terlalu teliti dan detail, seperti analisis yang dibuat Brown dalam Guattari Dilennya terhadap bentuk Zeus. Namun kritik ini menggunakan dasar prinsip yang sama yang dibuat dengan melakukan pengamatan pada bentuk fisik dan ekspresi spiritual, sehingga diyakini menjadi wujud keagungan dan kemurahan hati sang dewa. Bagaimanapun, kita mungkin kembali ke perkataan Phidias yang dikutip oleh Homerus. Wajah dewa yang tegas dan anggukannya yang mengguncang Olimpia lah yang menjadi jawaban bagi para pendoa. Daripada deskripsi rinci, efek ini lebih memungkinkan untuk mewujudkan sifat karya seni yang hebat. Kesuksesan seni yang dicapai pematung mungkin bisa dilihat dari kalimat Quintilian yang sering dikutip. Kalimatnya mungkin juga menjadi pujian termulia yang pernah diberikan seorang kritikus pada seorang seniman. Kalimat tersebut berbunyi, keindahan patung bahkan bisa membuat agama diterima,
Keagungan patung itu sama dengan keagungan dewa. Kita mungkin akan menyalahkan kata-kata Fidias yang diucapkan dengan arti yang sangat berbeda oleh orang yang memberi interpretasi baru dan formula yang lebih tinggi dalam kalimat. Membuat agama bisa diterima di Yunani dengan kalimat, yang kau sembah akan menerima sembahmu. Cita-cita Fidias lainnya adalah membuat beberapa patung Athena, baik di kota Athena maupun di kota-kota lain. Kita punya sejumlah informasi dan bahkan sejumlah salinan yang menunjukkan pose dan aksesori berbagai patung. Beberapa patung sudah cukup memberi kita gagasan tentang keindahan aslinya. Kita juga mendapatkan deskripsi para penulis kuno yang memberitahu kita banyak hal tentang dekorasi patung, seperti yang ada pada patung Zeus di Olimpia. Sayangnya informasi tentang efek yang dirasakan orang-orang yang melihat patung ini tidak ditemukan. Penggambaran ideal Athena dalam beberapa hal lebih sulit kita pahami daripada penggambaran Zeus, karena sebagian dirasa kurang manusiawi secara universal dan terkesan memberi kekhasan Yunani. Bahkan kota Athena itu sendiri, gagasan tentang sang dewi sebagai ibu adalah gagasan yang umum bagi kebanyakan agama. Ratu dan sang pemburu yang suci dan adil setidaknya menjadi penggambaran yang familiar bagi kita dalam sastra, dan penggambaran ini kemudian menjelma dalam imajinasi. Meskipun Athena memiliki dua karakter ini, kita bisa melihat dua karakter ini tetap memiliki sifat yang berbeda. Tidak mungkin kita bisa mengetahui dari mana asal fungsi mitologinya. Namun, bukan asal-usul penyembahannya yang menjadi perhatian kita, melainkan makna dan pengaruhnya terhadap orang-orang di kota pilihannya. Seperti Zeus yang dianggap menjadi penggambaran terbaik dalam konsep Helenik tentang kedewasaan dan persatuan. Kota Athena juga dianggap menggambarkan kualitas Dewi Athena, sehingga penduduknya berusaha mengadopsi kualitas itu dalam diri mereka, dan ini digambarkan dalam pidato-pidato indah Perikles. Hadiah darinya adalah seni perang dan perdamaian, lalu semua aktivitas artistik dan intelektual, serta produk-produk dari zaitun dan lainnya yang bisa dikembangkan di tanah Atik, yaitu sebutan Yunani di zaman kuno. Selain itu, sang dewi juga menganugerahkan udara dan iklim yang baik yang membuat para penulis yang kerap diasosiasikan sebagai golongan cerdas di tanah itu tiada lelah memujinya. Orang bisa membayangkan bagaimana Dio Chrysostom mungkin mengenali ekspresi kualitas-kualitas ini melalui mata yang lebar dan jernih, serta bagian-bagian wajah yang lain. Akan tetapi, salinan Athena Parthenos yang masih ada tidak bisa membantu imajinasi kita dalam menyadari bagaimana patung itu menggambarkan Dewi Athena. Dalam kasus Zeus, kita sulit menghindari kesalahan untuk menganggap patung itu sekedar menjadi abstraksi filosofi belaka atau tiruan dari kualitas kepribadiannya. Athena dalam perkembangan seni selanjutnya, ketika patung-patungnya diletakkan di perpustakaan dan museum, dianggap sebagai sekedar bentuk tiruan dan bisa dikatakan dalam seni modern, sosoknya tidak nyata dan secara relatif tidak pula dianggap menarik. Namun orang-orang Athena sangat meyakini keberadaan dewi mereka. Mereka percaya bahwa upacara-upacara yang berkaitan dengan penggambaran kunonya diperlukan agar dia tetap memberikan pertolongannya terhadap kota dan penduduk di sana. Sehingga kuil-kuil dan patung-patung yang baru dibuat masih digunakan untuk menghormati dan membuatnya merasa senang. Dengan tetap melakukannya, penduduk percaya bahwa Dewi Athena tetap akan memberikan perlindungannya untuk mereka dan rumahnya sendiri. Patung karya Fidias yang ada di Parthenon tidak sekedar menawarkan bentuk di mana Athena akan menunjukkan dirinya di hadapan mata yang fana, namun juga benar-benar mengungkapkan wujud aslinya terhadap si pematung. Dengan melihat penggambarannya, ini membantu para penyembah melakukan pelayanan atau ritual apapun yang menyatukan diri mereka dengan sang dewi. Selain itu, hal ini juga membuat mereka yang merasa sebagai warga terpilih melaksanakan kehendaknya dalam berkontribusi mengembangkan bidang politik, sastra, dan seni sebagai keunggulan mereka. Jika sebuah karya seni bisa memberi pengaruh nyata pada emosi keagamaan dan penerapan kehidupan, maka bisa dibilang itulah pencapaian terbaik dari upaya manusia dalam melayani Tuhan. Pengaruh religius terhadap seni pada abad ke-5, seperti yang telah kita lihat, berkaitan erat dengan negara. Athena Parthenos dan kuil Olimpia Zeus kemudian menghimbau para pemujanya sebagai warga Athena sekaligus ras Helenik yang istimewa. Akan mudah melacak karakter yang sama di hampir semua patung dewa besar yang tercatat selama periode ini. Karena itu, Dionysus karya Alcamenes yang dibuat pada masa yang lebih lama dan kemudian kita temukan bukanlah penggambaran sang dewa anggur dan kesenangan, melainkan sosok agung dengan janggut dan tahta. Sang pemberi kekayaan untuk bumi sekaligus penumbuh anggur, dan dewa yang dihormati dengan mengadakan festival-festival besar. Pematung yang sama juga menggambarkan Hermes sebagai penjaga jalan dan gerbang, penggembala, pembawa pesan dari para dewa yang muda dan atletis.
Hephaestus ketika dikaitkan dengan Athena menjadi pelindung sekaligus guru bagi para pekerja kerajinan tangan. Karena dia juga seorang pengrajin yang ideal, praktis dan ramah. Namun sifat ketuhanannya tidak hilang dalam kepribadian yang terlalu manusiawi. Bahkan kepincangannya diindikasikan dengan ringan dan tidak dianggap sebagai motif yang menarik. Berbagai bentuk patung dewa-dewa tertentu tentu saja dapat menekankan satu sisi atau sisi lain dari fungsi mereka. Athena bisa disembah dan digambarkan sebagai dewi kemenangan atau kesehatan. Namun dalam penggambaran ini, ada pula beberapa ritual pemujaan yang diakui mendasari representasi tersebut. Selain Athena, kita juga menemukan kondisi yang sama. Kita ambil satu contoh, yaitu emas dan gading, yang menjadi bahan patung raksasa Hera di Argos, yang dibuat oleh Polykleitos. Hera menjadi dewi yang agung di kota itu seperti halnya Athena di kota Athena. Hera digambarkan sebagai pengantin Zeus, yang setiap tahun memperbarui masa mudanya, dengan penduduk yang menggelar festival akbar Argive tentang pernikahan yang baik. Kita tidak bisa menyangkal bahwa Polykleitos menggambarkan sang dewi dengan patung ini dengan bentuk yang esensial untuk mewujudkan cita-cita keagungan agama yang kemudian mendasari ritus primitif ini. Hera memang tidak memiliki sifat menyukai perang, intelektualitas, dan spiritualitas seperti Athena. Namun dia adalah dewi yang anggun dan cantik sebagai pengantin, dan kesempurnaan fisiknya lah yang dicari oleh seni Argive. Sehingga agama bisa menemukan ekspresinya dalam keindahan tubuh yang hebat. Beberapa dewa, Dewa Apollo misalnya, tampaknya lebih memiliki karakter pribadi jika dilihat dari bentuk patung-patung abad ke-5, seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Nama Apollo berfungsi untuk mewakili banyak patung, yang sebagian diantaranya mungkin dimaksudkan untuk menggambarkan laki-laki, sehingga bahkan di zaman Fidias, kita kadang-kadang menjumpai sosok muda yang atletik atau indah yang menjadi ciri khasnya. Ciri ini kemudian membuat patung-patung itu diragukan menjadi penggambaran Apollo. Ciri khas ini mungkin didapatkan dari perkembangan yang pesat, dengan mengambil sebagian bentuk yang populer di semua zaman. Namun Apollo pada periode itu tidak pernah menjadi pemuda yang melamun seperti pada masa sebelumnya. Dalam mitos pertandingan atletik, bisa dibilang dialah dewa yang mampu mengalahkan Hermes dalam lomba lari, dan mengalahkan Ares dalam tinju. Kita memperhatikan bagaimana bangsa Helenik berusaha mencapai cita-cita nasional mereka dengan mencapai keunggulan dalam fisik dan intelektual yang mereka dapatkan melalui kombinasi musik dan olahraga. Dengan adanya representasi para dewa dalam seni pada abad ke-5, kita menemukan karakter esensial yang sama. Bangsa Yunani mengekspresikan diri mereka melalui bentuk-bentuk fisik yang sempurna tanpa mengabaikan kualitas-kualitas yang dikaitkan dengan para dewa dan diberikan oleh para penyembahnya sendiri. Patung-patung itu bukan abstraksi impersonal, melainkan memang menjadi makhluk yang nyata dan hidup dengan kualitas-kualitas yang tingkatannya tidak mungkin sama dengan manusia biasa. Di sisi lain, patung-patung itu juga tidak memiliki gairah, emosi, kelemahan, dan ketidaksempurnaan sifat. Dalam hal ini, mungkin patung-patung itu tidak konsisten dengan penggambaran para dewa Homerus yang diatur oleh para seniman hebat. Di sisi lain lagi, kita juga tidak bisa bertanya mengapa pada masa ketika persepsi intelektual dan moral begitu jelas dan agung, bangsa ini tidak memilih penggambaran para dewa yang bersifat ilahi dan menolak penggambaran yang sifatnya tidak layak. Bagaimanapun, seni tidak bertahan lama jika ditilik dari tingkat tertinggi perasaan religiusnya. Di Yunani secara beruntung, usia cita-cita keagamaan terbesar mampu mencapai kesempurnaan tertinggi melalui bentuk fisik, seni, serta keterampilan teknis untuk mewujudkannya. Kita tidak akan bisa menjumpai zaman ini jika para pematung tidak memiliki kekuatan untuk mengekspresikan ide-idenya, atau ide-idenya terlalu sulit diwujudkan lewat bentuk yang ingin mereka ekspresikan. Sepertinya ada harmoni yang sempurna di antara sang pematung dengan karyanya yang menjadi ciri khas seni Helenik. Demikian pembahasan sejarah agama dan seni di Yunani kuno terkait dengan idealisme. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita terhadap sejarah Yunani. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.